Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fandasabila dengan NIM 106210067. Saya dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan makalah hasil diskusi kami yang berjudul tentang pengertian, fungsi, jenis, dan sumber hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH MH. Bab 1 pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan kepada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, dan bahkan kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum, kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak, pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera. Biasanya yang dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama pengertian hukum pidana dari 10 sumber pakar hukum. Yang kedua, apa saja macam-macam hukum pidana. Yang ketiga, apa saja sumber hukum pidana. Dan keempat, fungsi dari hukum pidana. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian sebuah kata dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Banyak pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh para ahli hukum, yang diantaranya saya akan menjelaskan dari 10 pakar hukum. Pengertian hukum pidana yang pertama yaitu dari ahli hukum yang bernama Pompe. Pengertian hukum pidana adalah keseluruhan perbuatan atau ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Pengertian yang kedua yaitu dari Appledore. Pengertian hukum pidana dibedakan dalam dua arti, yaitu hukum pidana material yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu di bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana material ditegakkan. 3. Hazenwinkel-Suringan. Pengertian hukum pidana dibagi dalam arti objektif, yaitu ius peonali yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum penitensial dan subjektif. Ius peonade yaitu hak negara untuk hukum, untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Yang keempat, Moljatno. Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan. Yang kelima, dari Satocit Kartanegara. Pengertian hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu pengertian hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Dan pengertian hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Keenam, Sudarto. Pengertian hukum pidana bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. Yang ketujuh, Simons, yaitu semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi barang siapa yang tidak menaatinya, dan juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut. Kedelapan, yaitu ada Van Hattum, suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara
atau oleh suatu masyarakat hukum untuk lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dan dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana. 9. Mesger, semua aturan hukum yang menentukan atau menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu adalah yang ke-10 dengan pakar hukum yang bernama W.L.G. Lemaire, yaitu hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Bagian B, fungsi hukum pidana. Secara umum, hukum pidana yaitu mengatur tingkah laku masyarakat demi mensejahterakan, mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana itu mempunyai turunan, yaitu turunan pidana umum dan juga turunan pidana khusus. Jenis hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Sedangkan pidana khusus seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lain. Adapun yang terakhir, sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana itu yang ada 3. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disingkat dengan KUHP. Yang kedua yaitu undang-undang di luar KUHP, dan yang ketiga yaitu hukum adat. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.